tokoh sejarawan, dan sosiologi modern. Kami menempatkan di peringkat ke-6 dari daftar 60 ilmuwan muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia. Nama lengkapnya adalah Abdul Al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Lahir pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi di Tunis, Tunisia. Keluarga Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut, Yaman, dan kemudian bermigrasi ke Afrika Utara. Di Eropa, ia dikenal sebagai Avros of Sociology atau Ibnu Khaldun of History, karena perannya sebagai bapak pendiri sosiologi dan historiografi modern. Nama ini mencerminkan pengakuan universal terhadap kontribusinya yang luar biasa dalam ilmu sosial dan sejarah. Ibnu Khaldun lahir dalam keluarga cendekiawan yang terkenal karena dedikasi mereka terhadap ilmu pengetahuan. Ayahnya adalah seorang sarjana dan pejabat pemerintah, sementara kakeknya menjabat sebagai penasihat istana. Lingkungan keluarga yang intelektual ini memberikan Ibnu Khaldun akses ke pendidikan yang berkualitas tinggi sejak usia dini. Ibnu Khaldun hidup pada masa dinasti Hafsid yang memerintah wilayah Maghreb. Kondisi politik yang tidak stabil di Afrika Utara dan Spanyol, Islam mempengaruhi perjalanan hidup dan kariernya. Penguasa-penguasa seperti Sultan Abu Inan Faris dari dinasti Marinid, serta konflik antara berbagai kerajaan kecil di Maghreb menjadi latar belakang yang membentuk pemikiran politik dan sosial Ibnu Khaldun. Ia memandang kekuasaan sebagai proses yang ditentukan oleh asabiyah, solidaritas kelompok, dan kemampuan pemimpin untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan bergantung pada legitimasi moral, efektivitas administrasi, dan keadilan sosial. Ia juga menyoroti dampak kemewahan dan dekadensi dalam melemahkan solidaritas sosial, yang pada akhirnya mempercepat keruntuhan peradaban. Ibnu Khaldun menerima pendidikan klasik Islam yang mencakup Al-Quran, hadis, fikih, sastra Arab, dan filsafat. Ia juga mempelajari logika, matematika, dan ilmu politik di bawah bimbingan para ulama terkenal di Tunis. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia diangkat sebagai sekretaris pribadi oleh Sultan Abu Inan Faris di Fez, Maroko. Pada tahun 1375 Masehi, Ibnu Khaldun mengasingkan diri ke Benteng Kalat Ibnu Salamah di Aljazair selama 4 tahun. Di sana, ia menulis karya monumentalnya, Muqaddimah, yang menjadi bagian pertama dari bukunya yang lebih besar, Kitab Al-Ibar. Dalam karya ini, Ibnu Khaldun menguraikan teori-teori tentang peradaban, sejarah, dan masyarakat yang hingga kini dianggap sebagai tonggak awal sosiologi dan historiografi. Ibnu Khaldun dikenal sebagai pelopor sosiologi, ekonomi, dan sejarah ilmiah. Dalam Muqaddimah, ia memperkenalkan pendekatan baru dalam memahami sejarah dan masyarakat dengan menekankan pentingnya analisis rasional dan empiris. Ia menolak pendekatan tradisional yang hanya mencatat peristiwa sejarah tanpa memahami faktor-faktor sosial dan ekonomi di baliknya. Salah satu teori paling terkenal dari Ibnu Khaldun adalah konsep asabiyah, solidaritas kelompok. Ia menjelaskan bahwa kekuatan suatu peradaban bergantung pada tingkat solidaritas sosial di antara anggotanya. Menurutnya, asabiyah adalah faktor utama yang memungkinkan sebuah dinasti untuk bangkit dan berkuasa. Namun, ketika solidaritas ini melemah karena kemewahan dan dekadensi, peradaban tersebut akan runtuh. Ibnu Khaldun juga menguraikan siklus dinasti yang mencakup 3 tahap: pendirian, kejayaan, dan kemunduran. Ia menjelaskan bahwa setiap dinasti memiliki umur tertentu karena adanya perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang tidak dapat dihindari. Dalam bidang ekonomi, Ibnu Khaldun dianggap sebagai salah satu pendiri teori ekonomi modern. Ia membahas konsep-konsep seperti pembagian kerja, pentingnya pasar, dan hubungan antara permintaan, penawaran, dan harga. Ia juga mengkritik kebijakan fiskal yang berlebihan dan memperingat bahwa pajak yang terlalu tinggi dapat merusak ekonomi suatu negara.
Para sejarawan dan ilmuwan sosial modern memuji pendekatan Ibnu Khaldun yang multidisipliner. Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris, menggambarkan Mukadimah sebagai karya terbesar yang pernah dibuat oleh pikiran manusia tentang filsafat sejarah. Para ekonom seperti Joseph Schumpeter juga mengakui Ibnu Khaldun sebagai pelopor pemikiran ekonomi modern. Berbagai karya yang ditinggalkan Ibnu Khaldun, di antaranya Mukadimah. Karya ini merupakan pendahuluan dari kitab Al-Ibar. Dalam Mukadimah, Ibnu Khaldun menguraikan teori-teori tentang sejarah, masyarakat, dan ekonomi. Karya ini mencakup berbagai topik, seperti politik, pendidikan, geografi, dan psikologi. Mukadimah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan menjadi inspirasi bagi para pemikir seperti Toynbee, Marx, dan Durkheim. Kitab Al-Ibar. Buku ini adalah sejarah dunia yang mencakup sejarah peradaban Islam, Romawi, Persia, dan lainnya. Kitab Al-Ibar terdiri dari 7 volume yang mendokumentasikan sejarah umat manusia dari berbagai sudut pandang. Dalam buku ini, Ibnu Khaldun tidak hanya mencatat peristiwa sejarah, tetapi juga menganalisis faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi perjalanan sejarah tersebut. Salah satu kontribusi penting dari karya ini adalah pendekatan multidisiplinernya yang menggabungkan historiografi dengan sosiologi dan ekonomi. Ibnu Khaldun juga menggunakan pendekatan kritis terhadap sumber sejarah, menekankan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menjadikannya sebagai bagian dari narasi sejarah. Volume pertama kitab Al-Ibar memuat Mukadimah, sementara volume-volume berikutnya mencakup sejarah dunia Islam, Persia, Romawi, dan dinasti-dinasti lainnya. Karya ini dianggap sebagai tonggak penting dalam historiografi karena pendekatannya yang analitis dan rasional. Risalah tentang pajak dan pemerintahan. Dalam risalah ini, Ibnu Khaldun membahas hubungan antara kebijakan fiskal dan stabilitas politik. Ia menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang adil dan efisien untuk mencegah keruntuhan suatu pemerintahan. Pengaruh Ibnu Khaldun sangat luas dan mendalam, mencakup berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, sosiologi, ekonomi, dan ilmu politik. Ia dianggap sebagai pendiri pertama sosiologi modern karena pendekatan analitisnya terhadap hubungan sosial dan pola-pola perubahan masyarakat. Teorinya tentang asabiyah menjadi dasar bagi studi tentang solidaritas kelompok dan dinamika sosial yang tetap relevan dalam kajian konflik, pembangunan, dan perubahan politik di era modern. Dalam historiografi, Mukadimah memperkenalkan cara baru untuk memahami sejarah, yaitu dengan menganalisis penyebab dan dampak peristiwa, bukan sekadar mencatat kronologi. Pendekatan ini mempengaruhi sejarawan Eropa seperti John Battista Vico dan Edward Gibbon. Vico, dalam bukunya The New Science, mengadaptasi konsep siklus peradaban yang dirumuskan oleh Ibnu Khaldun. Sementara Gibbon mengakui pengaruh Mukadimah dalam analisisnya tentang kejatuhan Kekaisaran Romawi. Dalam bidang ekonomi, Ibnu Khaldun sering disebut sebagai pelopor pemikiran ekonomi modern. Joseph Schumpeter dalam History of Economic Analysis menyebut Ibnu Khaldun sebagai salah satu pemikir pertama yang memahami dinamika pasar dan peran negara dalam perekonomian. Teorinya tentang pajak optimal menjadi dasar bagi analisis kebijakan fiskal modern, di mana ia menjelaskan bahwa pajak yang terlalu tinggi akan mengurangi produktivitas dan pendapatan negara. Di dunia Islam, Ibnu Khaldun menjadi inspirasi bagi pemikir seperti Taqi al-Din dan Ibnu Khalaf al-Muradi yang mengembangkan lebih lanjut Idaidenia dalam ilmu sosial dan politik. Mukadimah digunakan sebagai teks referensi utama di madrasah-madrasah Islam selama berabad-abad. Pendapat para ahli tentang Ibnu Khaldun juga mencerminkan pengakuan universal terhadap kejeniusan intelektualnya. Ernest Gellner, seorang antropolog dan sosiolog, menyebut Ibnu Khaldun sebagai pemikir terbesar yang pernah dihasilkan oleh dunia Islam.
Sementara itu, sejarawan Timur Tengah Albert Hurani menggambarkan Ibnu Khaldun sebagai tokoh yang mampu memadukan pengamatan empiris dengan refleksi filosofis, menciptakan sintesis unik yang belum pernah ada sebelumnya. Pemikiran Ibnu Khaldun tetap relevan di era modern, terutama dalam studi tentang perubahan sosial dan pembangunan ekonomi. Konsep asabiyah digunakan dalam analisis konflik sosial dan politik di berbagai negara. Teorinya tentang siklus dinasti juga membantu menjelaskan pola-pola dalam perubahan pemerintahan dan peradaban. Model ini digunakan oleh para peneliti untuk memahami transisi kekuasaan di berbagai negara, termasuk analisis kontemporer tentang keruntuhan negara-negara otoriter dan munculnya gerakan sosial. Dalam ekonomi, gagasan Ibnu Khaldun tentang pajak optimal menjadi referensi penting dalam kebijakan fiskal modern. Ia menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang bijaksana dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh lagi, teorinya tentang hubungan antara kekayaan negara dan kesejahteraan rakyat menjadi inspirasi dalam pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pemikirannya tentang hubungan sosial juga menjadi landasan bagi kajian sosiologi modern tentang solidaritas kelompok, konflik sosial, dan stratifikasi. Universitas-universitas terkemuka saat ini masih memanfaatkan karya Ibnu Khaldun untuk mengajarkan teori-teori sosiologi klasik. Ibnu Khaldun adalah salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Islam yang memberikan kontribusi luar biasa dalam ilmu sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui karyanya yang monumental, Muqaddimah, ia memperkenalkan pendekatan ilmiah untuk memahami dinamika masyarakat dan peradaban. Ia menciptakan teori asabiyah atau solidaritas kelompok yang menjadi alat analisis penting dalam menjelaskan pembentukan, kejayaan, dan kehancuran suatu peradaban. Kami merasa tidaklah berlebihan jika menempatkan Ibnu Khaldun di posisi 6 dalam daftar 60 ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia. Sebagai salah satu pelopor dalam sosiologi dan historiografi, ia menawarkan kerangka analitis untuk memahami bagaimana faktor ekonomi, politik, dan budaya saling berinteraksi dalam pembentukan masyarakat. Karya Muqaddimah tidak hanya menjadi referensi penting di dunia Islam, tetapi juga mempengaruhi pemikir Barat seperti Arnold Toynbee dan banyak sosiolog modern. Selain itu, Ibnu Khaldun juga memberikan kontribusi besar dalam ekonomi. Ia membahas pentingnya pembagian kerja, pengaruh pajak terhadap produktivitas, dan hubungan antara kekayaan dan ketenaga kerjaan. Pemikirannya dalam bidang ekonomi mendahului banyak teori modern dan menunjukkan kedalaman intelektualnya. Jika dibandingkan dengan Al-Masudi yang berada di peringkat 49, yang juga merupakan sejarawan dan ahli di bidang geografi, Ibnu Khaldun lebih unggul dalam pendekatan teoritis dan analitis terhadap sejarah. Sementara Al-Masudi dikenal karena pendekatan naratif dan ensiklopedisnya. Penulis mencatat bahwa visi multidisiplin dan relevansi pemikiran Ibnu Khaldun menjadikannya figur yang tak tergantikan. Dalam tradisi intelektual Islam, Ibnu Khaldun tidak hanya sebagai sejarawan, tetapi juga sebagai pemikir visioner yang mampu menjelaskan dinamika masyarakat secara mendalam. Pada masa tuanya, Ibnu Khaldun menetap di Mesir dan diangkat sebagai Hakim Agung Mazhab Maliki oleh Sultan Barquq. Jabatan ini memberinya kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan hukum dan pemerintahan di Mesir. Ia juga terlibat dalam diplomasi tingkat tinggi, termasuk pertemuannya dengan Timur Leng, seorang penakluk besar dari Asia Tengah. Dalam pertemuan ini, Ibnu Khaldun menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaannya dengan menjelaskan kondisi politik dan sosial dunia Islam kepada Tamerlane, yang membuatnya dihormati oleh penguasa besar tersebut. Ibnu Khaldun menjalani kehidupan yang penuh dedikasi terhadap ilmu pengetahuan dan pengajaran. Ia juga berinteraksi dengan para cendekiawan terkenal di Mesir, termasuk ahli tafsir Al-Quran dan hukum Islam. Meskipun sibuk dengan tugas-tugas administratif, ia tetap meluangkan waktu
untuk menulis dan mengajar, menjadikan Mesir sebagai tempat ia menanamkan pengaruh intelektualnya yang mendalam. Ibnu Khaldun meninggal pada 17 Maret tahun 1406 Masehi atau 808 Hijriah di Kairo. Makamnya terletak di pemakaman Sufi dan hingga kini menjadi tempat ziarah bagi mereka yang menghormati warisan intelektualnya. Ia meninggalkan jejak intelektual yang tak terlupakan dengan Muqaddimah sebagai mahakaryanya yang terus dirujuk oleh generasi akademisi dan pemikir di seluruh dunia. Ibnu Khaldun adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Pemikirannya tidak hanya merevolusi cara kita memahami sejarah dan masyarakat, tetapi juga memberikan dasar bagi perkembangan ilmu sosial dan ekonomi modern. Warisannya terus hidup melalui karya-karyanya yang menginspirasi generasi ilmuwan dan pemikir di seluruh dunia.